setelah itu tidur di pinggir jalan tadi saya mendengar suara pujian atau orang Kristen, pujian lagunya orang Kristen lah. Waktu itu saya tidak ngerti lagu-lagunya orang Kristen. Nah, mendengar itu di hati itu saya ada damai sejahtera, kayak tenang gitu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Nama saya Heru, lahir besar di keluarga muslim. Nah, tentunya saya diajarin tentang agama, sholat dari usia dini, dari kecil. Nah, saya mulai menginjak remaja itu saya sudah mulai belajar merokok karena lihat teman-teman atau lingkungan di sekitar saya, sekitar kampung saya. Nah, mulai belajar merokok, mulai belajar minum gitu. Nah, setelah itu ya terus akhirnya kayak ketagihan gitu. Orang tua sih tidak tahu, keluarga tidak tahu. Cuma tetangga itu sering lapor ke bapak saya. Nah, bilang, Heru itu hampir tiap malam mabuk-mabukan, rokok-rokokan itu lo nongkrong di sana. Nah, saya sering gitu orang lapor ke bapak saya karena bapak saya itu termasuk di kampung saya dibilang dituakan juga iya, karena ya disegani gitu bapak saya di situ di kampung saya itu. Nah, setelah itu saya dipanggil sama bapak saya, didudukin. Apa benar katanya orang-orang banyak lapor tetangga-tetangga kamu rokok-rokokan, mabuk-mabukan? Enggak, bapak apa lihat sendiri? Enggak, emang masih kata orang, saya bilang gitu. Ya namanya orang kampung sih Pak, malu karena sering dilaporin tetangga kanan kiri, sering lapor bahwa Heru minum-minuman rokok, hidupnya nggak ngaruan sekarang. Nah, kebetulan waktu itu Pak D saya itu pulang dari Papua ke Jawa. Nah, pas kebetulan main ke rumah, bapak saya ngobrol-ngobrol sama Pak D saya, Heru, Kak, aku malu sama tetangga-tetangga. Kenapa? Heru tiap ini orang lapor Heru itu mabuk-mabukan, minum serokok, hidupnya nggak karuan. Nah, padahal di rumah kan nggak apa-apa. Nah, gitu. Nah, terus Pak D saya bilang, loh, anaknya mau ndak? Loh, kalau saya bawa anaknya nggak mau terus gimana? Nah, Pak D saya, terus saya akhirnya dipanggil terus bapak saya, kamu ikut Pak D aja ke Papua. Terserah di sana Pak D, yo bapakmu juga. Nah, ikut aturannya Pak Demu di sana. Nah, benar, akhirnya saya ikut diajak Pak D dan saya mau ke Papua. Awal tahun, 1 tahun pertama itu baik di sana. Ya karena saya mengikuti peraturan-peraturan Pak D saya tadi. Ya suruh ini ya, suruh ke sana gitu. Lah, akhirnya lama kelamaan, ya tahun yang kedua mulai ada pergaulan di luar. Nah, ini yang kebiasaan buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Nah, akhirnya ya itu pergaulan buruk karena saya mulai minum, ya rokok kambuh, terus lama-lama pakai obat-obatan.
saya itu pengalaman buruk itu biasanya kan saya minum pil itu pil distro ya 60, 70, 80 sampai 120 itu tidak apa-apa, tidak ya mabuk tapi tidak sampai jatuh gitu ndak. Nah, pengalaman yang paling parah ini saya cuma minum distro 33 butir. Nah itu saya rasanya mau mati dan mulut ini berbusa. Teman-teman saya sampai panik, pasti kamu mati. Teman-teman saya panik cari air kelapa muda, ndak ada, air kelapa tua akhirnya, tapi tetap berbusa air ini tadi, mulut tetap berbusa. Nah, kenapa saya tidak mati waktu itu? Saya sekarang tahu bahwa itu adalah kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Ini terus mabuk-mabukan juga ya, masih berjalan seperti biasa. Akhirnya terus saya di suatu hari itu pas malam minggu saya minum ya di tempat saya nongkrong gitu sama teman-teman. Nah terus akhirnya ada teman bilang, ayo main ke kota, di sini banyak pesta-pesta minuman, ya ini semua ada lah. Itu keadaan sudah mabuk, kita berangkat ke kota. Nah, satu motor ini 4 orang, boncengan 4 orang. Nah terus minum-minuman pesta di kota tadi. Ya setelah itu sekitar mungkin jam 1 atau setengah 2 pagi itu selesai minum, saya berempat pulang dengan teman-teman, satu motor, tetap satu motor. Nah, naik motor namanya mabuk, boncengan 4 lagi ya, kayak seleot-seleot gini, untungnya agak sepi sih. Nah di tengah perjalanan itu kecelakaan masuk dalam got. Semuanya ya saya nggak tahu, teman-teman yang 3 ini sudah nggak ada. Setelah itu pagi ya, namanya saya sudah di pinggir jalan raya, nggak tahu siapa yang naikin di pinggir jalan gitu, tapi ada orang yang nungguin saya tapi nggak tanya bahwa teman saya 3 kemana atau motornya kemana, saya nggak tanya. Saya cuman karena kondisi saya lagi setengah sadar dan masih goyang-goyang gini. Nah setelah itu tidur di pinggir jalan tadi, saya mendengar suara pujian atau orang Kristen, pujian lagunya orang Kristen lah. Waktu itu saya nggak ngerti lagu-lagunya orang Kristen. Nah mendengar itu di hati itu saya ada damai sejahtera, kayak tenang gitu. Tapi kayak di hati ini ingin bertanya-tanya. Nah setelah itu, nah pujian itu saya baru tahu kayak suara pujian lagu rohani Lingkupiku, itu seingat saya nadanya gitu. Nah setelah saya mulai sadar, ya masih setengah sadar, saya bangun berdiri, saya nyegat ojek atau nunggu ojek, nyetop ojek itu, nyetop tukang ojek. Akhirnya terus saya pulang ke rumah, tidur. Setelah tidur, bangun sore, saya nyari teman-teman saya yang 3 tadi, saya datangin, saya marah-marah. Nah terus saya marah-marah ini, teman saya cuma diam aja karena pasti dia merasa salah. Nah, terus setelah itu saya main ke teman saya yang tidak ikut minum. Saya cerita ke teman saya gini, aku tadi malam mabuk terus mendengar lagunya orang Kristen. Teman saya terus bilang, lah kamu jatuh di mana?
itu di sana. Nah, pas depannya itu gereja, saya bilang gitu. Terus teman saya bilang, saya punya teman pendeta, coba ayo kita main ke sana, kamu bisa tanya-tanya. Nah benar, padahal teman saya muslim ini, teman saya juga muslim kan. Nah, terus kok dia punya kenalan pendeta, nah, terus saya bilang ayo. Nah, setelah itu saya dikenalin sama pendeta itu tadi, namanya Mas Irwan. Nah setelah itu saya tanya-tanya, dia cuman tersenyum gitu, Mas Irwannya yang pendeta ini. Ya mungkin yo kamu aja Her, pikiranmu saja. Dia cuman gitu aja jawabnya sambil mesem sambil tersenyum gitu. Nah akhirnya berjalannya waktu, terus saya berteman kan, berkawan sama Mas Irwan. Nah dia ini terus sering ngunjungin saya. Nah saya kayak diperhatikan juga sama Mas Irwan ini. Nah terus dalam apa ya, dia nggak ada janjian sama saya, tiba-tiba datang ke tempat kerja saya, karena waktu itu saya kerja di bengkel. Nah dia datang nggak memperbaiki motor, tapi ingin lihat saja gitu. Ya cuman ngobrol, gimana Her keadaanmu? Ya saya bilang baik Mas. Nah terus gitu, kayak saya benar-benar diperhatikan, dan terus saya itu dibimbing. Nah terus sering dibimbing itu, ya Masnya dia ngomong-ngomong itu ngomong tentang yang baik gitu. Nah jangan diulangi lagi Her, gini-gini terus gitulah. Terus habis itu di satu kali itu Mas Irwan telepon, Her mau ndak ikut KKR? Saya ndak ngerti KKR, Terus saya bilang, teman saya, bro, aku sama Mas Irwan mau diajak KKR. Nah, terus ya jam berapa? Waduh saya ndak tahu lah. Terus akhirnya saya tanya Mas Irwan, ternyata sore jam 5:30. Nah terus teman saya ngizinin, ndak apa-apa kalau kita sudah istirahat kerja, ndak apa-apa ikut. Nah, saya benar ikut KKR, tapi tidak merasakan apa-apa. Tapi hati saya itu senang, ada damai selama mengikuti KKR itu. Makanya saya senang diajak KKR lah. KKR yang kesekian kali saya lupa pokoknya, karena saya sering diajak Mas Irwan kalau ada KKR, Her, ayo KKR, saya dijemput. Nah ini yang kesekian kali saya lupa juga. Waktu itu hujan sih. Nah hujan, saya mepet di pinggir panggung, mendekat di panggung gitu. Nah, terus ya namanya hujan ya, saya itu ya mepet di pinggir panggung ya, sampai berdiri juga. Nah mulai acara ada nyanyian pujian gitu ya, saya ngikutin. Ya belum paham atau kurang tahu juga tentang lagu Kristen saya waktu itu ya, saya cuma ngikutin sebisa saya. Nah terus di acara itu dimulai, saya dideketin sama anak kecil, kakak, saya ditanyain, kakak masih minum, merokok, pakai obat-obatan. Saya kaget, loh anak ini nggak tahu saya nggak tahu dia juga, nggak kenal. Nah, terus dia bilang mau didoakan. Saya jawab ya mau. Lah kok tahu semuanya, saya masih pakai ini semua. Saya kaget. Setelah didoakan, rasanya tetap ya biasa, tidak merasa ada kuasa Tuhan, ya biasa-biasa gitu aja. Nah setelah itu KKR selesai, saya pulang. Saya sama Mas Irwan juga pulang ke rumah Mas Irwan karena hujan. Terus saya masuk ke rumahnya Mas Irwan, terus ditanyain, Her, saya duduk terus ditanyain, Her, ngerokok aja enggak apa-apa. Karena Mas Irwan tahu kalau saya masih merokok, ya masih minum juga gitu tahu. Tapi dia, Her, rokok aja enggak apa-apa. Lah saya bilang, saya enggak kepingin rokok Mas.
ini loh Mas, rokok saya masih ada loh. Mas Iwan tetap bilang nggak usah sungkan, rokok aja, tetap bilang gitu. Saya tapi keluarkan rokok itu, saya betul-betul hilang keinginan untuk merokok, tidak ingin sama sekali. Nah setelah itu kehidupan saya mulai berubah baik. Saya beraktivitas seperti biasa, tapi aneh, sudah bebas dari rokok, narkoba, minuman, obat-obatan, tadi minuman keras, sama sekali tidak pingin itu. Sekalipun teman-teman nawarin atau ngajakin gitu, karena teman-teman saya tahu kalau saya tidak pakai atau obat-obatan atau tidak minum, tidak merokok, saya tidak kuat kerja, pasti tidur kayak lemes gitu, nggak kuat apa-apa. Nah, saya terus dipancing sama teman-teman saya, bawain minuman, bawa rokok, yes, bawa obat-obatan. Saya bilang, kamu minum di sini, saya tungguin, saya ndak akan kepingin. Kamu ndak mungkin, wong kamu aja nggak minum, nggak rokok, bingung. Dia teman-teman saya semua bilang gitu. Sering pokoknya gantian teman datang gantian, nggak percaya. Nah, karena teman saya terus bilang, gara-gara kamu sekarang ke gereja ya. Saya bilang, bukan masalah ke gerejanya, tapi saya sekarang punya kepercayaan Tuhan Yesus. Saya bilang gitu sama teman-teman saya itu. Keluarga sih tidak tahu sih Pak, karena bapak saya kan di Jawa. Nah, yang tahu itu saudara, karena teman-teman ngomong ke kakak saya, karena waktu itu saya tinggal di kakak saya juga. Nah, kakak saya terus marah sama saya. Kamu sekarang ke gereja tuh, katanya anak-anak, kata teman-temanmu. Saya bukan masalah ke gerejanya, tapi saya punya kepercayaan. Saya bilang iya, saya bukan masalah ke gereja, tapi saya punya kepercayaan. Nah, terus kakak saya telepon bapak saya, telepon ya enggak tahu ngomong apa. Nah, akhirnya bapak saya besoknya gitu telepon saya, marah-marah, kamu diajarin agama orang tua, kamu diajarin ngaji dulu kecil, dididik baik, sekarang kamu jadi orang Kristen. Duh, bukan masalah Kristennya, saya bilang gitu sama bapak, tapi saya punya kepercayaan yang bisa mengubah hidup saya, yaitu Tuhan Yesus. Saya bilang gitu ke bapak saya. Akhirnya bapak saya marah, saya tutup teleponnya, nanti malah panjang kalau saya terus ngomong. Nah, setelah itu kemudian saya disuruh pindah dari rumah kakak saya, istilahnya kayak diusir gitu. Akhirnya saya ngekos. Ya saya mikirnya, saya nggak boleh tinggal di tempatmu, nggak apa-apa. Saya orangnya santai sih, biasa. Karena saya mikir saya makan bisa cari sendiri. Kalau cuman bayar kos saya bisa, saya nggak pusing dengan itu. Kamu nggak suka, kamu anggap keluarga, ya sudah. Saya di sini merantau banyak teman, saya dalam hati saya gitu. Saya enggak pusing, ya saya keluar, akhirnya ngekos. Nah, setelah ngekos itu ya berjalan baik dan saya berubah baik juga. Ya, saya juga tetap dibimbing sama Mas Irwan, sering didatangin gitu. Pokoknya dibimbing dengan hidup yang benar. Nah, setelah dibimbing kira-kira 4 bulan, saya kemudian Mas Irwan tanya, Her mau dibaptis? Lah, saya nggak ngerti apa-apa Mas. Saya kalau diajarin caranya baptis itu harus apa-apa, saya mau. Tapi kalau saat ini saya nggak mau. Nah, akhirnya benar diajarin sampai berapa minggu gitu, saya diajarin itu tentang baptis. Akhirnya saya bilang, saya mau Mas dibaptis.
Nah, saya kalau hubungan dengan kakak saya, karena saya sudah sering dibimbing sama Mas Irwan tentang firman Tuhan, mengasihi sesamamu manusia, lah itu tertanam di hati saya dan pikiran saya. Berarti Tuhan mengasihi saya dan harus mengasihi sesama manusia. Saya tetap mengasihi kakak saya. Nah, saya terus tetap main ke rumah kakak saya. Tetap main ke rumah kakak saya, tetap saya kunjungi. Saya juga tidak ditanyain sama kakak saya. Ya, sampai beberapa kali saya main ke rumah kakak saya itu saya nggak pernah ditanyain. Akhirnya dia lihat perubahan dalam hidup saya. Nah, saya benar-benar bertobat. Hidup saya benar-benar mulai membaik. Kakak saya akhirnya ya menerima saya, ya akhirnya baiklah hubungan dengan kakak saya. Nah, setelah itu sekitar 8 bulan kemudian itu saya jatuh sakit. Itu badan itu kuning, mata itu kuning semuanya. Kalau digaruk gini keluar airnya kuning. Nah, saya sempat gelisah karena terus kakak saya, kamu harus masuk rumah sakit. Akhirnya kakak saya bilang, kamu harus masuk rumah sakit. Terus kakak saya bawa saya ke rumah sakit. Nah, dibawa ke rumah sakit, ya masuk rumah sakit juga. Di rumah sakit saya juga didoakan sama Mas Irwan, didatangi, didoakan, tapi ya tetap sakit. Nah, tiap kali didoakan itu sama ini yang terakhir didoakan sama gembalanya Mas Irwan, gembala gerejanya Mas Irwan. Nah, setiap saya didatengin gembala gerejanya Mas Irwan ini, saya setiap jabat tangan ini kayak dicekik gitu. Saya bilang dalam hati, saya masih muda, belum kawin kok, ini saya mau mati. Kalau ini dicekik gini saya pasti mati. Nah, terus setiap pokoknya gembala gerejanya Mas Irwan datang, saya selalu jabat tangan. Ya itu sampai beberapa kali sering datang itu gitu, ini kak dicekik itu lah. Suatu kali didoakan itu dia bilang gini, lepas. Nah, terus saya bilang, Mas Irwan, ini lepas itu apanya, Mas? Nah, jika kamu percaya, saya percaya, Mas, ini berarti sudah bebas dari kuasa si jahat, cengkraman si jahat itu. Nah, terus tidak akan diserang lagi. Mas Irwan bilang gitu. Nah, benar, tidak pernah diserang lagi atau terkapar jatuh sakit lagi setelah didoakan itu. Nah, tapi kondisi saya kan masih lemah. Nah, meskipun iblis sudah tidak menyerang saya lagi, tapi badan saya makin lemah gitu. Kakak saya telepon ke bapak saya, Pak Heru, gimana ini Pak? Nah, terus bapak bilang, wes suruh pulang. Nah, saya terus ditanyain kakak saya, kamu harus pulang, suruh pulang sama bapak sama ibu. Saya bilang tidak mau, saya di sini pasti sembuh. Nah, terus bapak saya bener ngomong sama saya sendiri, kamu harus pulang. Nggak usah Pak, saya pasti sembuh di sini. Saya ini sudah mulai membaik. Mulai membaik gimana? Ibumu di rumah juga sakit karena mikirin kamu. Ibu juga masuk rumah sakit. Nggak apa-apa, suruh bilang aja tenang, saya sudah sembuh. Nah, saya bilang gitu tetapan sama bapak saya. Akhirnya bapak saya maksa, saya tidak mau. Akhirnya bapak saya kirim tiket pesawat. Nah, kirim tiket pesawat, kakak saya bilang, ini bapak kirim tiket pesawat, kamu bisa nggak bisa berarti kan harus pulang. Nah, terus saya bilang ke kakak saya, apa saya kuat? Saya jalan aja 2-3 meter sudah harus berhenti, saya bilang gitu. Yo, kalau saya pulang sendiri apa tetap nggak kuat. Akhirnya
Saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini saya suruh pulang, saya pulang, tapi saya minta kekuatan yang dari Tuhan. Terus saya benar besok saya putuskan pulang. Besok akhirnya ke bandara, naik pesawat. Lah, saya rasanya juga dalam pesawat ini hampir mati karena takut juga, apa saya kuat? Lah turun nanti gimana, karena saya di Denpasarnya keluar untuk penjemputan orang tua saya ini jauh. Lah rasanya itu saya juga, Tuhan beri aku kekuatan. Akhirnya ketemu bapak saya dipeluk dan saya ya nangis juga, seneng juga nangis karena saya dapat bersandar ke bapak saya. Nah, setelah itu saya bilang ke bapak saya tidak kuat kalau langsung pulang ke Jawa. Kita nginep aja di rumahnya Bude di Bali, Mas ya. Nginep di rumahnya Bude. Lah kenapa? Karena saya tidak kuat, rasanya benar-benar saya mau mati. Nah, akhirnya bapak saya, ya sudah, tapi besok kita pulang. Iya, tidak apa-apa, lihat kondisi. Lah benar, bapak saya tetap menginap semalam di Bude saya itu. Terus paginya bapak saya tetap ngajak pulang karena bapak saya juga tidak sabar, orang tua ibu saya juga menunggu. Akhirnya saya juga ya sudah ikut pulang karena saya sudah merasa ada yang bisa saya ada tumpuan bapak saya tadi. Nah benar, terus pulang saya naik bus. Kondisi saya semakin memburuk waktu itu. Ya, semakin memburuk, ya sudah. Nah, karena kondisi saya semakin drop dari Jawa Timur, nah, bapak saya membawa saya masuk ke rumah sakit. Nah, drop itu saya agak mendingan, dibawa pulang lagi, drop, masuk rumah sakit sampai berkali-kali. Nah, setelah itu yang paling terakhir masuk drop dan masuk rumah sakit lagi sama bapak saya sampai dicarikan dukun, orang-orang pintar gitu. Nah, terus saya disuruh minum air atau ramuan jambi-jambi dari dukun itu semua. Nah, saya tolak semuanya itu karena bapak saya itu. Nah, bapak saya marah. Orang tua nyarikan obat buat kamu dari rumah kamu tidak mau makai dan nggak mau minum, ndak. Nah, saya juga marah karena kayak ada pemberontakan dalam hidup diri saya karena ada jambi-jambi atau minuman tadi. Saya tolak semua, bapak saya marah, sudah saya diem. Terus saya diem. Nah, setelah itu saya bilang sama bapak saya dalam bahasa Jawa saya bilang, aku jek bibit Tuhan Yesus. Nah, atau dalam bahasa Indonesia, saya masih dipersiapkan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu bapak saya diam. Nah, terus beberapa hari terus keluar dari rumah sakit karena kondisi sudah membaik. Keluar dari rumah sakit, nah badan mulai membaik. Nah, habis itu saya ditelepon sama Mas Irwan. Nah, ditelepon sama Mas Irwan, Her, kamu mau ndak belajar sekolah pelayanan? Saya bilang, saya juga mikir, ya tunggu dulu Mas, saya bilang gitu. Nah, saya mikir, saya kondisi saya masih lemah, keuangan, dan saya nggak punya uang. Orang tua saya kondisi keuangannya juga sulit. Nah, saya bilang, saya minta waktu 1 minggu Mas. Nah, setelah minta waktu 1 minggu saya untuk berdoa. Nah, Mas Irwan, ya enggak apa-apa Her, kalau kamu minta
waktu 1 minggu untuk berdoa. Nah, saya berdoa. Setelah 1 minggu berdoa, saya memutuskan saya berangkat. Mesti nggak punya uang, nggak punya ongkos untuk berangkat ke Surabaya. Pikir saya naik bis yang konduktornya kenal. Kalau enggak ya itu saya naik trek barang itu yang arah ke Surabaya. Itu sudah pikiran saya cuman 2 itu. Saya harus sampai ke Surabaya. Nah, saya minta alamat sama Mas Irwan, alamatnya mana Surabaya, dikasih. Terus malam saya bilang sama orang tua saya, bapak sama ibu, bapak, ibu, besok saya mau ke Surabaya pagi, tolong saya antar ke terminal. Nah, bapak sama ibu ini ternyata kayak saya pergi ke Surabaya itu dengan berat hati karena kondisi saya masih lemah. Lah, terus tanya, lah apa kamu punya uang? Saya jawab punya. Padahal nggak punya uang sama sekali. Saya bilang jawab punya. Nah, setelah itu bapak besok pagi saya bilang lagi, Pak tolong nanti jam 8 diantar ke terminal. Nah, iya. Terus ibu saya ngasih uang 350.000. Loh, padahal keuangan ibu itu kan keluarga kami sangat sulit waktu itu karena saya mau masuk rumah sakit tadi. Nah, jadi saya sangat yakin bahwa tanda dari Tuhan melalui ibu saya ini. Saya kasih uang 350.000. Nah, belakangan saya baru tahu jika ternyata ada orang yang mendonaturin saya biarpun saya tidak ada ongkos. Nah, itu saya tidak pernah sampaikan ke Mas Irwan. Nah, dan Tuhan sudah atur itu semuanya. Nah, setelah itu saya berangkat sampai Surabaya. Saya di training 3 bulan untuk pelajaran-pelajaran itu saya di training semuanya. Nah, setelah 3 bulan saya diutus. Ya banyak sih teman-teman juga diutus. Saya dapat pengutusan ke Mojokerto waktu itu. Ya diutus ke Mojokerto, ya saya melayani orang tua, ya janda-janda. Hari ini ke sebelah bukit sana, besok ke sebelah bukit sana. Gitu terus ya ke pasar, ya ke orang-orang yang tempat saya tinggal, pelayanan di situ. Nah, terus berjalannya waktu, selesai 3 bulan kembali ke tempat training lagi. Nah, semuanya karena teman-teman semua yang dari luar pulau semuanya pada kembali ke tempat training tadi. Terus ya karena namanya kita banyak, kita ketemu teman-teman dari berbagai daerah. Rupanya Tuhan berikan saya jodoh. Nah, berikan jodoh itu juga dari rekan pelatihan tadi. Nah, dia juga sekarang jadi istri saya. Dia latar belakang Muslim. Nah, nanti dia akan menceritakan panggilan Tuhan dalam hidup istri saya. Nah, sekarang kami melayani beberapa anak yang tidak punya orang tua atau tidak memiliki orang tua, yang kami rawat menjadi anak-anak kami sendiri. Nah, ya inilah karya indah Tuhan dalam kehidupan saya dan istri saya. Mari saudara-saudari atau bapak ibu, Tuhan itu mempunyai rencana yang baik untuk kita semuanya. Jika saudara-saudari atau bapak ibu mengalami hal yang sama kayak dengan saya, percayalah, kasih Tuhan Yesus ada pada saudara-saudari, ada pada bapak ibu semuanya. Nah, saya bersaksi, saya telah diselamatkan dari narkoba,
dari minuman keras, dari obat-obatan pil itu semuanya. Nah, saya secara ajaib diubahkan. Hidup yang kacau itu juga diubahkan semua saya. Nah, mari saudara-saudari atau bapak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus juga akan diselamatkan ketika percaya bahwa Tuhan Yesus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu tetap ada. Nah, percayalah. Mari saya ajak berdoa, saudara-saudari semuanya, bapak ibu saya yang mendengarkan video saya ini, kesaksian saya ini, biar kiranya semuanya diubahkan sama Tuhan Yesus. Mari saya ajak berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang mengalami seperti saya atau mengalami keterikatan baik obat-obatan, narkoba, pil, semuanya Tuhan. Biar kiranya itu Engkau lepaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya biar kiranya ada jamahan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudari ini, dan Engkau sembuhkan dari keterikatan ini Tuhan. Kami percaya biar kiranya kasih Tuhan ada dalam kehidupan saudara-saudari mungkin yang saat ini dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab doa saudara-saudari, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara-saudari. Ketika saudara-saudari percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan menyembuhkan, akan memulihkan dan keadaan saudara-saudari, kami percaya Tuhan memberkati hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.